Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membuat pupuk organik cair ya. Yang bahan-bahannya itu sangat mudah, yaitu kebetulan istri saya itu masak nasi pagi-pagi ini ya. Nah ini, jadi air leri, air cucian beras ini. Ini air cucian beras pertama sekitar 1 sampai 1,5 liter itu kita tampung. Nah ini sangat bagus untuk tanaman ya. Kalau dikocorkan langsung, air cucian beras itu juga sudah bagus karena di dalamnya itu mengandung berbagai vitamin dan mineral dan juga mengandung mikroorganisme yang baik ya. Artinya kalau dikocorkan ke tanaman akan bisa menyuburkan tanah, bermanfaat bagi tanaman dan aman dikonsumsi. Namun untuk membuat air cucian ini lebih bagus lagi, karena di dalam kandungannya ini lengkap, ini termasuknya dia ada unsur nitrogennya, fosfornya, kaliumnya, kalsiumnya, sulfat, fosfat, magnesium, boron, dan mikroorganisme yang baik seperti lactobacillus. Nah, untuk lebih memperbanyak ataupun mengaktifkan mikroorganisme tersebut untuk lebih efektif dan efisien digunakan pada tanaman, ada salah satu caranya, yaitu dengan memperkaya jumlah mikroorganismenya sehingga akan mudah diserap oleh akar tanaman. Yaitu bahan-bahannya mudah sekali nih. Air cucian beras ya. Air cucian beras, kemudian tetes tebu, kalau tidak ada ya cukup pakai gula merah aja atau gula pasir 1 sendok makan, atau gula merah juga 1 sendok makan. Kita iris-iris dulu ya, ditambah dengan ini efektif mikroorganisme, yaitu bahan mikroorganisme yang isinya adalah bakteri fermentasi bahan organik. Nah ini semacam Yakult lah. Sebetulnya kalau tidak ada IM4 seperti ini pakai Yakult juga bisa karena isinya sama. Jadi nggak usah bingung bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. IM4 bakteri yang dalam keadaan mati tidak ataupun hidup juga tidak, namun jika terkena oleh gula, sesuatu yang manis, dia akan hidup karena itu medianya. Dengan hidupnya tersebut dia akan berproduksi katakanlah mengurai bahan-bahan yang ada di sekitarnya, campurannya, misalnya ini air cucian beras ini, ataupun mungkin kalau yang lebih lengkap lagi ada buah-buahan, sampah-sampah kulit pisang atau apa, jika dicampur dengan IM4 dan gula ini, maka mereka juga akan terurai. Misalkan kalau kulit pisang kandungan kaliumnya maupun fosfatnya itu tinggi untuk pertumbuhan, atau bonggol pisang itu, pohon pisang itu bonggolnya diiris tipis-tipis, itu juga isinya zat perangsang tumbuh. Nah, di dalam air leri ini juga mengandung vitamin B1 yang punya sifat perangsang tumbuh, memperkuat akar. Jadi ini akan memudahkan akar itu kuat itu ya, tumbuhnya bagus. Nah, langkah pertama kita campurkan saja ini gula merahnya ke dalam air cucian beras ya. Nggak usah banyak-banyak, 1 jempol aja ya, sekira-kira itu. Dan kemudian ini sekitar 10 ml dari Y4 ini pakai tutup botolnya ya. Kita campurkan. Oke, kita aduk rata. Cuma seperti itu sebetulnya. Mudah sekali. Nah, kita aduk-aduk rata. Nah, kemudian kita masukkan ke, kalau saya pakai jerigen ya, ada 5 liter ya. Saya juga punya jerigen yang 10 liter, 20 liter juga punya, dan itu isinya sudah penuh. Nah ini kalau skala kecil nggak masalah, kalau saya butuhnya banyak,
sehingga di tempat lain itu ataupun ditempatkan di tempat lain yang asal tidak terkena sinar matahari langsung tuh bagus nanti nih. Nah, kita masukkan. Nah, begitu. Tiap hari satu gayung ataupun satu sendok ini udah lama-lama itu akan banyak ya. Jadi banyak sekali nih. Ini aja berapa hari nih? Bekas apa ini ya? Bimoli apa ya? Dicuci bersih. Ya. Kemudian dikumpulkan tiap hari itu 2 atau 3 hari, 4 hari itu udah bisa penuh ini. Nah, kemudian setelah itu tutup rapat, kita goyang-goyang sebentar ya supaya tercampur. Nah, ini akan menghasilkan gas dengan ciri-ciri menggelembung seperti ini ya. Nah, itu makanya kita harus buka tiap hari. Kebetulan kalau membuatnya setiap hari maka dia otomatis akan terbuka, terbuang gasnya ya. Nah, ini proses seperti itu membutuhkan waktu sekitar 7 hari lah. 7 hari itu didiamkan, dengan setiap hari gas dibuang maka dia gasnya tidak akan ada lagi setelah 7 hari kira-kira begitu. Udah bisa langsung digunakan atau diaplikasikan ke tanaman. Nah, mudah sekali teman-temanku, sebetulnya bahan-bahannya ada di sekitar kita ya. Ini. Nah, ini E4. Kalau nggak ada E4 bisa diganti dengan Yakult. 1 botol Yakult udah cukup itu. Ya. Kalau ini sekitar 22.000, murah, banyak di toko pertanian, dan ini sangat murah, sangat terkenal ya E4 itu. Saya kira demikian video kali ini, bagaimana kita memanfaatkan yang ada di rumah kita, tidak ribet-ribet untuk berkebun ataupun sekedar untuk membuat cairan organik yang tentunya menyehatkan bagi kita kalau jika kita aplikasikan ke tanaman yang sifatnya menghasilkan makanan ataupun kepada tanaman-tanaman hias, bunga-bunga yang Anda miliki semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ini bermanfaat bagi Anda semua, di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada teman-teman Anda, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.